Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang memegang gelar pendekar pedang nomor 1. Di awal-awal episode saja, kekuatannya sudah diperlihatkan. Dia mampu menghancurkan 50 kapal perang milik Don Krieg seorang diri. Bahkan dia berkata bahwa hal tersebut dia lakukan hanya untuk mengisi waktu luang saja. Mihawk juga merupakan rival dari Shanks, dan di masa lalu mereka berdua sering bertarung. Mihawk menggunakan pedang yang bernama Yoru. Pedang ini adalah salah satu dari 12 Saijo Owazamono, atau 12 pedang dengan kualitas terbaik. Selain itu, dia juga merupakan guru dari Zoro. Selama time skip, dia mengajari Zoro soal haki dan teknik berpedang. Sebelumnya, Mihawk merupakan seorang Shichibukai, tapi berdasarkan informasi dalam manga chapter 956, Shichibukai telah resmi dibubarkan. Orang yang mengusulkan pembubaran Shichibukai ini adalah Raja Cobra dan Raja Riku, karena mereka pernah dirugikan oleh Shichibukai pada masa lalu, yaitu Crocodile dan Doflamingo. Para pemimpin kerajaan lain sebagian besar setuju dengan usulan tersebut. Ditambah lagi, diketahui bahwa Dr. Vegapunk telah menciptakan senjata baru untuk Angkatan Laut yang bernama SSG. Senjata ini diyakini mampu menggantikan peran Shichibukai, maka dari itu Shichibukai pun resmi dibubarkan. Semua fasilitas yang dimiliki oleh Shichibukai akan dicabut. Bounty mereka juga aktif kembali, bahkan akan ditingkatkan, dan mereka semua dengan cepat langsung diburu oleh Angkatan Laut. Di antara semua Shichibukai, Mihawk akan menjadi tantangan terbesar bagi Angkatan Laut. Menurut admin, level Mihawk ini jauh di atas level para Shichibukai yang lain, bahkan hampir mengimbangi Yonko. Karena menurut kabar yang beredar, Mihawk mampu bertarung seimbang dengan Shanks, dan Shanks juga mengakui Mihawk sebagai rivalnya. Ditambah lagi, gelar pendekar pedang nomor 1 bukanlah gelar sembarangan. Itu adalah gelar puncak yang diinginkan oleh semua pendekar pedang. Pada saat di Perang Marineford, Vista merasa terhormat bisa berhadapan dengan Mihawk, dan dia berkata bahwa Mihawk sangat terkenal di kalangan para pendekar pedang. Bisa dibilang, kalau soal kekuatan individu, Mihawk ini mampu bersaing dengan Yonko. Hanya saja dia tidak memiliki kru atau kelompok bajak laut. Salah satu faktor utama dari seorang Yonko adalah dia harus kuat baik secara individu ataupun kelompok. Karena seorang Yonko harus memiliki armada besar agar bisa mengimbangi Yonko yang lain. Menurut admin, pada awalnya penyerbuan Angkatan Laut kepada Mihawk akan berakhir dengan kegagalan. Mihawk akan mampu mengalahkan mereka semua. Jika Angkatan Laut menyerbu masuk ke markas Mihawk, mereka akan dikalahkan dengan mudah. Bahkan jika mereka hanya menembakkan meriam dari kapal, Mihawk dapat menebas mereka dari jarak jauh. Hal tersebut bisa dilihat saat Mihawk menyerang Shirohige dengan tebasan dari jarak jauh. Serangan itu memiliki dampak yang sangat besar dan jangkauan yang sangat luas, walaupun pada akhirnya dapat ditahan oleh Daimon Jozu. Saat Angkatan Laut yang memburu Mihawk dikalahkan semua, maka menurut admin Akainu akan sangat emosi saat mendapatkan laporan itu. Bukan hanya itu saja, Akainu berpotensi akan turun tangan langsung untuk memburu Mihawk. Pada chapter 957, Sengoku dan para petinggi Angkatan Laut sedang membahas tentang Wano Kuni. Mereka sangat khawatir dengan aliansi Kaido dan Big Mom. Tapi Akainu datang dan langsung memotong pembicaraan mereka. Dia berkata bahwa Angkatan Laut tidak akan ikut campur dalam urusan Wano Kuni. Sepertinya fokus utama Akainu saat ini adalah ingin menangkap para mantan Shichibukai. Mereka sudah cukup lama bekerja untuk pemerintah dunia dan Angkatan Laut, jadi Akainu pasti sudah tahu seperti apa bahayanya mereka. Dia mungkin khawatir jika mereka dibiarkan lebih lama, maka para mantan Shichibukai itu akan menjadi ancaman besar di kemudian hari. Apalagi jika mereka memutuskan untuk bergabung dan membuat sebuah kelompok, pasti akan semakin sulit untuk menangkap mereka. Karena itulah Akainu ingin sesegera mungkin menangkap para mantan anggota Shichibukai ini. Di antara para mantan Shichibukai, Akainu akan lebih fokus pada penangkapan Mihawk. Kenapa Akainu akan memprioritaskan untuk memburu Mihawk dengan tangannya sendiri? Itu karena Akainu sudah melihat sendiri kekuatan sepenuhnya dari Mihawk. Buah Hancock memang kuat, begitu juga dengan Edward Weevil. Namun, Mihawk berbeda. Levelnya jauh di atas mereka, jadi Akainu akan lebih fokus untuk menangkapnya. Kalau kalian ingat, dalam chapter 595, Akainu pernah langsung turun tangan dalam penangkapan bajak laut Kurohige. Pada saat itu, Kurohige meminta kapal kepada para angkatan laut. Sebagai gantinya, dia akan menyerahkan Jewelry Bone. Tapi ternyata Akainu sendirilah yang datang.
Bajak laut Kurohige pun kabur, padahal pada saat itu Kurohige telah memakan 2 kekuatan buah iblis, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Dia juga sudah memiliki banyak kru dari penjara Impel Down level 6. Tapi tetap saja mereka kabur saat Akainu datang. Untuk memastikan penangkapan Mihawk berhasil, Akainu akan membawa salah satu admiral, entah itu Kizaru, Fujitora, atau Ryokugyu. Kemungkinan besar Kizaru, karena mereka telah menjadi partner sejak lama, jadi presentasi keberhasilannya juga akan semakin besar. Ada 2 kemungkinan seperti apa pertarungan ini terjadi. Yang pertama, Mihawk berhasil kabur. Mihawk bukanlah pengguna buah iblis, jadi dia akan lebih leluasa di lautan. Jika Mihawk telah mengalahkan semua prajurit dan menghancurkan semua kapal angkatan laut, maka Akainu tidak akan bisa mengejarnya karena dia pengguna buah iblis yang notabene tidak bisa berenang. Lalu, kemanakah Mihawk akan pergi? Besar kemungkinan tempat yang akan dituju adalah markas bajak laut Akagami. Sampai saat ini orang yang terlihat paling akrab dengan Mihawk adalah Shanks. Bahkan hanya dia saja yang bisa bercanda dengan Mihawk. Setelah Shichibukai dibubarkan, Mihawk pasti akan diburu. Bukan hanya oleh angkatan laut, tapi juga oleh bajak laut lain, karena bounty-nya aktif lagi. Jadi, langkah terbaik baginya adalah bergabung dengan kelompok bajak laut, dan bajak laut yang paling pas untuknya adalah bajak laut Akagami. Shanks dan yang lainnya pasti dengan senang hati akan menerima Mihawk di kapalnya. Dengan begitu, kekuatan tempur bajak laut Akagami akan semakin meningkat. Kemungkinan yang kedua, Mihawk akan kehabisan tenaga dan berhasil ditangkap oleh Akainu. Angkatan laut pasti akan mengirimkan terus kapal perang ke Pulau Kuraigana, termasuk Buster Call. Bagaimanapun juga, Mihawk hanya seorang manusia biasa. Dia memiliki batasan tenaga dan stamina. Ditambah lagi, ada Akainu dan Kizaru yang terus menyerangnya. Jadi bisa dipastikan Mihawk akan kehabisan tenaga dan akhirnya ditangkap. Jika Mihawk ditangkap, dia pasti akan dipenjara di Impel Down level 6, tempat di mana para kriminal paling mengerikan ditahan. Penjara Impel Down terkenal dengan penjagaannya yang sangat ketat, serta borgol dan sel yang terbuat dari batu laut. Tapi Mihawk bukanlah pengguna buah iblis, jadi batu laut tidak akan berefek kepadanya. Pada masa lalu, Shiki yang seorang pengguna buah iblis Fuwa Nomi mampu melarikan diri dari Impel Down dengan cara memotong kedua kakinya. Nah, bisa saja Mihawk juga berhasil melarikan diri dari Impel Down menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Mihawk diketahui menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, karena di chapter 937 dijelaskan bahwa pedang hitam tercipta karena pertarungan yang sangat panjang. Lalu seiring berjalannya waktu, pedang itu berubah menjadi hitam permanen. Dan pedang hitam Yoro milik Mihawk tercipta dari Bushoshoku Haki tingkat tinggi ini. Pedang Yoro milik Mihawk pasti akan disita oleh angkatan laut, begitu juga dengan pisau kecil miliknya. Tapi tanpa pedang pun sepertinya Mihawk masih bisa bertaruh. Zoro saja tanpa pedang mampu menghancurkan bangunan, padahal Bushoshoku Hakinya belum mencapai level tinggi. Nah, apalagi Mihawk yang merupakan pendekar pedang nomor 1, sekaligus guru Zoro. Dia mungkin bisa menghancurkan sel Impel Down dengan Bushoshoku Haki tingkat tinggi miliknya. Untuk sementara, dia akan menggunakan pedang biasa, karena di Impel Down pasti ada gudang penyimpanan senjata. Walaupun menggunakan pedang biasa, kemampuan berpedang milik Mihawk tetap di level tinggi. Pertama-tama, dia akan mengambil kembali pedang Yoro miliknya. Nah, setelah itu, barulah dia akan pergi ke tujuan selanjutnya. Tujuan selanjutnya sama seperti kemungkinan yang pertama tadi, yaitu pergi ke tempat markas bajak laut Akagami dan bergabung dengan mereka. Selain Mihawk, ketiga mantan Shichibukai yang lain yaitu Boa Hancock, Edward Reveal, dan Buggy juga akan diburu oleh angkatan laut. Cerita penangkapan mereka akan berbeda-beda, tapi dalam event Jam Festa, Eiichiro Oda mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk pada Boa Hancock. Jadi sepertinya Boa Hancock juga akan tertangkap. Nah, itu tadi teori admin tentang nasib Mihawk setelah Shichibukai bubar dan tempat yang akan dituju setelah perburuan selesai. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.